Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD saat ini nampak sedang melakukan persiapan begitu sebelum kemudian menuju ke TPS tempat di mana Mahfud MD akan melakukan pencoblosan. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, hari ini Pesta Demokrasi Indonesia digelar serentak. Lebih dari 200 juta pemilih akan menggunakan hak pilihnya. Dan ini artinya masyarakat akan memilih capres-cawapres anggota legislatif di tingkat pusat dan daerah, serta DPD sebagai perwakilan daerah. Lalu bagaimana mekanisme pencoblosan pada pemilu 2024? Berikut informasinya kami paparkan untuk Anda semua. Ya, Komisi Pemilihan Umum atau KPU membedakan warna surat suara untuk setiap jabatan atau lembaga publik yang akan dipilih. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat memasukkan ke kotak suara masing-masing agar tidak tertukar. Sesuai pasal 6 PKPU nomor 14 tahun 2023 ada 5 jenis warna surat suara pada pemilu 2024. Kelima surat suara ini diantaranya. Pertama, surat suara yang berwarna abu-abu. Nah, surat suara yang mempunyai warna abu-abu ini maksud kami memiliki fungsi sebagai surat suara pemilihan umum atau pemilu presiden dan wakil presiden dalam surat suara yang memuat beberapa hal, yaitu ada foto pasangan calon, lalu ada nama pasangan calon, nomor urut pasangan calon, dan juga tanda gambar partai politik dan atau tanda gambar gabungan partai politik pengusung pasangan calon. Ya, kedua surat suara kuning. Surat suara yang mempunyai warna kuning mempunyai fungsi untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Dan surat ini memuat beberapa hal, diantaranya adalah tanda gambar partai politik, kemudian nomor urut partai politik, dan nomor urut dan nama calon anggota DPR. Dan selanjutnya yang ketiga adalah surat suara yang berwarna merah, di mana surat suara yang memiliki warna merah ini digunakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Warna merah dipilih sebagai identitas khusus untuk pemilihan di tingkat ini. Surat ini membuat beberapa hal, yaitu ada nomor calon anggota DPD, ada foto calon anggota DPD, dan juga nama calon anggota DPD. Dan selanjutnya adalah surat suara berwarna biru. Surat suara yang memiliki warna biru ini mempunyai fungsi untuk pemilihan umum ataupun pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi. Surat ini memuat beberapa hal, yaitu adalah tanda gambar partai politik, nomor urut partai politik, nomor urut dan nama calon anggota DPRD Provinsi. Dan selanjutnya pemirsa, yang terakhir adalah surat suara yang berwarna hijau. Nah, surat suara yang berwarna hijau ini digunakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kota. Warna hijau menjadi ciri khas untuk membedakan dari surat suara untuk tingkatan lainnya. Surat ini juga membuat beberapa hal, yaitu ada tanda gambar partai politik, nomor urut partai politik, nomor urut dan nama calon anggota DPRD Kabupaten Kota. Surat suara juga disediakan sesuai dengan jenis pemilu yang diselenggarakan di TPS dan juga TPS-LN. Ya, sementara untuk waktu pencoblosan, pemilih dapat mendatangi tempat pemilihan suara atau TPS mulai pukul 7 pagi hingga pukul 1 siang waktu setempat. Dan tata cara atau mekanisme pencoblosan di TPS, di mana para pemilih harus membawa sejumlah dokumen, yakni diantaranya IKTP atau surat keterangan dari Disdukcapil setempat dan formulir pemberitahuan model C6. Ya, bagi Anda para pemilih yang ternyata tidak terdaftar di TPS, Anda tidak perlu khawatir. Anda bisa datang ke TPS sesuai dengan alamat yang tertera pada IKTP atau surat dari Disdukcapil setempat dan gunakan hak pilih Anda 1 jam sebelum waktu pemungutan suara berakhir. Dan pemirsa, jadi gunakanlah hak pilih Anda sesuai hati nurani karena satu suara Anda bisa menentukan masa depan arah bangsa. Kawal dan awasi juga proses pemungutan suara untuk menciptakan pemilu yang demokratis dan juga berkualitas. Dan jangan lupa jaga keamanan dan kondusivitas agar pemungutan suara berjalan aman dan juga nyaman.
Dan pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Pemilih pada pesta demokrasi atau pemilihan umum tahun ini didominasi kelompok Gen Z dan juga milenial. Ya, data Komisi Pemilihan Umum atau KPU dari 204.807.000 pemilih, lebih dari 50% atau sekitar 113 juta pemilih berasal dari generasi milenial dan generasi Z. Dan sejumlah studi dan riset menunjukkan terjadi pergeseran ketertarikan pemilih muda terhadap karakter kepemimpinan nasional. Lalu apa saja yang mempengaruhi referensi pemilu 2024? Sebelumnya kita akan simak terlebih dahulu yang Anda dapat saksikan di layar televisi pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD saat ini nampak sedang melakukan persiapan begitu sebelum kemudian menuju ke TPS tempat di mana Mahfud MD akan melakukan pencoblosan. Dan nampaknya sedang berbincang begitu ya Raisa ya. Iya, betul sekali Wiki. Dan bicara mengenai apa yang kemudian menjadi visi misi dari pasangan capres dan juga cawapres Ganjar dan Mahfud yang dapat kemudian disampaikan diantaranya adalah Untuk visinya sendiri adalah menuju Indonesia unggul gerak cepat. Dan untuk misinya gerak cepat Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ini cukup banyak ya. Ada beberapa seperti mempercepat pembangunan manusia Indonesia unggul yang berkualitas, produktif, dan berkepribadian. Dan selain itu juga memiliki program-program yang cukup banyak seperti 17 juta lapangan kerja, 1 desa, 1 vaskes, 1 nakes, uang saku kader posyandu, 10 juta hunian, punya rumah semudah punya motor, dan sekolah dapat gaji, lulus pasti kerja. betul. Dan juga ada beberapa hal lain yang juga kemudian menjadi misi dari gerak cepat Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, diantaranya adalah mempercepat pembangunan ekonomi berdikari berbasis pengetahuan dan nilai tambah. Dan tampak istri dari Mahfud MD sendiri juga berada di lokasi, nampaknya ada semacam keterangan lah ya yang disampaikan kepada teman-teman media yang saat ini sedang berada di ruang di mana Mahfud MD saat ini sedang duduk bersila begitu ya. Nampaknya suasananya ini sangat santai sekali begitu ya. Baik, dan nantinya setelah mencoblos, Mahfud MD bersama istri juga akan ke Jakarta seperti Betul. yang kita ketahui, dan untuk TPS tempat pencoblosannya itu adalah di TPS 106 Yogyakarta. Lalu rencananya nanti Mahfud dan juga istri itu akan sowan dulu ke PDIP mungkin seperti Ganjar Pranowo nantinya. Betul. Dan akan nobar quick count ke rumah pemenangan di Teguh Umar. Betul sekali, dan saat ini kita akan menuju ke kediaman dari Caimin yang saat ini kemudian sedang bersiap juga dan nampaknya sedang sarapan nih ya sebelum beranjak ke tempat pemilihan suara ataupun pemungutan suara yang tentu saja berada di dekat kediaman dari Caimin. Ya, seperti yang diketahui, Caimin ini kediamannya di sekitar Jakarta Selatan sama-sama dengan Anies Baswedan. Kalau Anies Baswedan di Lebak Bulus, Caimin ini di Kemang dan akan melakukan pencoblosan juga di TPS di Kemang juga nih, Wiki. Betul. Bicara mengenai visi misi dari paslon nomor urut 01 Anies dan juga Muhaimin, secara visi adalah Indonesia adil makmur untuk semua ya. Dan secara misi terdapat 8 jalan perubahan. Pasangan Amin menawarkan 8 misi sebagai langkah konkret untuk mewujudkan visi tersebut yang dikenal dengan 8 jalan perubahan. Betul sekali. Dan nantinya baik dari Caimin dan juga Anies Baswedan atau pasangan nomor urut 01 nih, setelah mereka melakukan pencoblosan di TPS masing-masing untuk Anies di Lebak Bulus dan juga Caimin di Kemang, nantinya akan sama-sama menuju ke posko pemenangan di Diponegoro. Baik, dan kita kemudian masih menunggu begitu ya gambar dari beberapa lokasi tentu saja yang akan disampaikan oleh teman-teman yang saat ini sudah standby. Di antaranya adalah di kediaman di Ganjar Pranowo, kemudian di Prabowo Subianto dan juga Anies Baswedan. Dan kira-kira persiapannya seperti apa? Kalau tadi disampaikan, kalau Ganjar Pranowo disampaikan oleh Galuh begitu ya, sebelum kemudian menuju ke TPS, akan lari-lari kecil
Oh iya, betul Persiapannya sekali. macam-macam. Kalau Mahfud MD sekarang ini kayaknya juga lagi sarapan nih ya, Iya nih, sambil baik berbincang. Mahfud MD dan juga Caimin, ini cawapres, Mahfud MD cawapres dari nomor urut 03, lalu Caimin cawapres nomor urut 01 Ya. ya. Ini sama-sama kegiatannya itu sarapan dulu mungkin. Betul, karena sarapan adalah kunci begitu ya. Karena secara kegiatan tadi juga Raisa sudah sampaikan, ini akan menjadi sebuah rangkaian kegiatan yang cukup panjang di hari ini begitu ya. Dan pasti mereka kemudian akan memantau quick count yang tentu saja akan ditayangkan di berbagai media begitu ya. Dan juga seperti itu disampaikan ada nonton bareng quick count dan lain sebagainya. Artinya ini menjadi sebuah hari yang Betul. cukup panjang. Jadi persiapannya sarapan adalah fundamental. Iya, dan terlebih lagi ini banyak capres dan juga cawapres yang TPS-nya itu tidak berbasis di Jakarta. Mereka pulang ke kampung halaman masing-masing, misalnya seperti Betul. Ganjar Pranowo melakukan pencoblosan di Semarang, Jawa Tengah, lalu tadi Gibran juga di Manahan, Solo, terus selain itu ada Mahfud MD seperti yang kita tahu TPS-nya di Yogyakarta, ya kan, dan mereka semua, oh ya jangan lupa ada Prabowo juga yang masuknya Jawa Barat ya di Betul Hambalang, ya kan. sekali. Dan tentu saja kita masih tunggu begitu kemeriahan pesta demokrasi pemilu tahun 2024 karena ini menjadi satu hal yang sangat penting sekali untuk kita kemudian ikuti dan juga ikut serta karena jangan sampai Anda kemudian melewatkan momen ini dengan tidak menyalurkan suara Anda di TPS begitu ya. Jadi pastikan Anda ke TPS menyalurkan suara Anda untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Berdoa Ya. sampai pagi hari ini, semoga seluruh rencana kita berjalan dengan baik. Pagi ini mestinya saya berziarah ke ayah mertua saya yang di Kemang, dekat tempat TPS. Kita melakukan pemungutan suara. Tapi karena berhubung hujan, pasti basah-basah di daerah makam di situ. Akhirnya kita tunda. Jadi kita nunggu agak terang, nanti langsung ke rumah ibu, minta doa ibu, terus kita bareng-bareng berjalan ke TPS terdekat.